Oke guys, selamat pagi dan berjumpa lagi dengan saya di sini semuanya. Pada video kali ini saya akan bermain game Roblox lagi ya. Karena aku bosen mau main game apa. Aduh, bosen aku guys kalau pemain Free Fire ya juga bosen juga aku. Kalau Mobile Legend kadang nanti nge-clash, nge-lag. Aduh, jadi aku bingung guys. Apalagi aku mau main game GTA San Andreas itu tapi nanti memoriku nggak cukup. Jadi aku nggak usah aja ya guys. Lalu niatnya aku mau main game Sakura School. Nah itu aku mau apa namanya walkthrough lah, ingin menyelesaikan misi-misi yang ada di Sakura School sama mau ya review ID ulang bangunanku, cuma nanti agak berbeda dari sebelumnya ya. Mungkin nanti aku bakal perjuangan untuk bangun ID dari bangunanku. Bangunnya itu nggak gampang tapi susah. Nanti aku bakal kasih prosesnya gimana, betapa ribetnya guys. Tapi ini nggak aku online kan kepada kalian, cuma tak offline kan aja. Maksudnya mungkin aku bakal bahas di live streaming TikTok ya. Mungkin aku bakal live TikTok di laptop. Gue bakal ngobrol-ngobrol santai di situ. Nanti kalian tinggal dengerin percakapan dari gue. Kenapa aku nunjukin prosesnya dulu? Kenapa nggak langsung jadinya aja bang? Karena kalau langsung jadinya itu kayak nggak seru. Nanti nyata malah, bang jangan dijadikan langsung bang, jangan bang, prosesnya gimana bang, saya maunya prosesnya dulu bang, kayak gimana. Tapi kalau ada yang bilang, wah ini settingan nih, wah ini enggak, aduh, kalau ada yang bilang settingan itu terserah kalian lah. Saya nggak mau ikut campur urusan kalian lah. Yang penting saya nggak maksa aja, saya nggak maksa. Yang penting saya untuk mengentertain, menghibur kalian semua. Jadi saya nggak ada unsur paksaan seperti Bang Ibnu dan Bang Fajar yang aku pernah nonton video LCL5. Itu dia membahas podcast yang dimana dia membahas tentang narasumber gitulah. Terus kalau Bang Ibnu Fauzi, apalagi Ibnu Fauzi official itu kalau nggak salah bahas vlog malam, tapi kadang dicampur dengan yang pagi kadang malam, tapi unsurnya malam kadang. Tapi ya aku nggak ada unsur paksaan, mau kalian subscribe, mau kalian like, mau kalian komentar, ya saya nggak ada unsur paksaan. Terserah mau kalian subscribe nggak apa-apa, tapi kalau nggak subscribe ya nggak apa-apa, silakan, saya nggak maksa. Saya nggak ada unsur paksaan, mau dukung channel ini mau nggak dukung channel ini ya saya nggak ada maksa kalian, nggak maksa kalian buat ini itu. Kalau yang sibuk ya sibuk aja, silakan, nggak apa-apa. Saya nggak maksa. Kalau nonton sampai habis itu dapat subscriber itu nggak ada guys, nggak ada. Itu cuma hoax. Jadi saranku ya tonton ya 10 menit atau enggak 5 menit gitulah, baru nanti kalian nonton lagi, istirahatkan otak kalian guys. Jangan aduh, nonton sampai habis apalagi 2 jam atau berapa gitu, masya Allah, ngeluh nggak kalian nanti. Aduh, oke lah, kita lanjut ke gamenya. Ini udah durasinya 4 menit. Selamat mendengarkan podcast dari saya ya. Ini gue main game Doll. Kalau nggak salah di video sebelumnya, kalian bisa lihat di video-video sebelumnya pas aku main game Doll ini. Itu penontonnya aduh masya Allah, baru berapa gitu loh. Apa ya kesalahan gue? Padahal gue mainnya ya bener-bener bagus, tapi
kenapa penontonnya kayak gitu. Jadi ya udah, saya nggak maksa kalian, yang penting saya untuk menghibur kalian aja. Ini deskripsinya ya, game horror baru melibatkan pintu. Oke, melibatkan pintu guys. Jadi setiap angka mungkin ada pintu-pintunya, ada misal 01 sampai 030 katanya. Kalau saya aku lihat di youtuber lainnya, baru nggak pernah nonton, cuma lihat thumbnailnya aja, itu sampai 0030 guys. Itu sih cara mainnya sih. Kadang ya kita harus berjuang, tapi kalau ketahuan sama entitas gaib, apalagi di ruangan gelap itu, di video sebelumnya itu bakal kena entitas makhluk menyeramkan guys. Nah ini deskripsinya guys. Ini pembuat dari gamenya, mana yang pembuat dari gamenya ini, ya itulah pengembangnya LS Plus ya ini btw. Nah dibuat tanggal ya seginilah ya. Oke, kita bakal mainin gamenya. Ini saya nggak ada unsur cut-cutnya nih Pak, ini baru ya, saya nggak ada unsur cut-cutnya ya. Jadi kalian jangan menuduh saya ini hoax, saya settingan enggak guys. Nih nggak ada unsur settingan kan, nggak ada guys. Mana mungkin aku settingan, saya nggak suka sama settingan itu, kayak hoax jatuhnya. Jadi aku nggak ada settingan guys. Soalnya main ya main aja gitu loh. Dan btw ini kita di host game ya. Kata di awal-awal video sebelumnya tuh kadang gue bingung, ini caranya gimana ya, ini kok ini apa ya. Nah ternyata ini host gamenya guys. Nah ini pintu-pintunya kita bakal pilih pintu yang mana, itu terserah kalian ya. Tapi aku bakal mainnya kadang berdua aja guys, bareng-bareng, jangan main sendiri. Aman ya. Aman. Kadang rekamannya kadang gak maksudnya mati sendiri, kadang rekamannya guys. Ini kemana nih guys? Ini gudang guys, gudang, mungkin gudang yang nggak pernah terpakai mungkin ya di hotel ini. Dan ini apa ya? Guys, ada ini guys, ada mata-mata guys. Tuh guys, ada mata-mata. Kelihatan nggak ya di kamera? Tuh guys, ada mata-mata guys, serem banget. Lalu di sini apa nih? Oke, ini apa ya guys ya? Ini floor 2, ini menuju ke main guys. Kalau mau ya, tapi enggak lah, kita bakal live aja. Tapi aku maunya main bareng guys, gak main sendirian. Oke guys, kita bakal saya pencet main bareng guys. Soalnya kalau nggak main bareng, wassalamualaikum. Aduh, nanti bakal kena apes dah kalau main sendirian guys. Jadi aku bakal main bareng ya, walaupun di youtuber lainnya itu nggak main bareng tapi main sendiri. Tapi ya saya coba dulu main bareng lah ya, biar gak takut-takut amat gitu loh. Aduh, nanti kalau takut-takut amat yang ada jantungan guys. Walaupun saya nggak punya riwayat jantung, tapi saya tetap ditekan ya. Tapi ini buat imbauan aja, bagi yang penonton yang memiliki riwayat jantung, saya tekankan jangan nonton ya. Kalau yang punya riwayat jantung jangan nonton. Nanti kalau ada yang punya riwayat jantung lalu meninggal, saya nggak mau tanggung jawab. Yang penting saya menghibur kalian. Buat yang punya riwayat jantung jangan nonton. Saya nggak mau tanggung jawab, resiko tanggung sendiri ya. Saya nggak mau tanggung jawab. Saya tekankan himbauan
aja ya di sini supaya kalian nggak deg-degan banget, nggak jantungan banget. Jadi saya tekankan aja ya himbauan agar apa ya, tidak jantungan terus meninggal dunia. Aduh, serem guys. Ini sebentar, ini loadingnya kok lama banget ya ini ya. Sebentar guys, ini kok loadingnya lama banget ini guys. Ya ampun, loadingnya kok lama sekali. Apa karena rakyat nggak didengar seperti pemerintah kah? Ampun dah. Kenapa loading ya? Apa aku keluar dulu ya? Ya ilah, jangan bilang ngekas ini. Ampun dah, ini kok nggak bisa dipencet guys. Tuh guys, nggak bisa dipencet guys. Oke guys, skip dulu kali ya. Sebentar guys ya, aku bakal keluar dulu nih kayaknya. Oke guys, ini kayaknya aku keluar dulu. Ini nggak ada skipnya. Nah guys, kita bakal keluar dulu guys. Soalnya ini takutnya kayaknya ngerti ngekes deh guys. Oke. Itu tadi harus tak blur sih guys. Harus tak blur soalnya nanti kalau nggak di blur nanti ketahuan nanti aku bakal edit. Nah oke, ini guys gamenya. Oke, ini gamenya guys. Aduh, saya pencet lagi. Saya pencet guys. Aduh, ini. Oke, ini game toolnya guys. Di like 92%. Oke, gua bakal like. Tapi kok main bareng anehnya kok loadingnya lama banget gitu loh. Kenapa ya kok lama banget loadingnya gitu loh. Yang paling parah di loadingnya menurutku guys. Menurutku sih di loadingnya guys yang paling lama. Oh gini, ada ruangan lagi guys. Oh ini ruangan seperti ruangan pemerintah kali ya. Atau enggak ruangan enggak. Oke lah. Ini kayaknya bisa lihat sendiri lah ya. Ini oddsnya dari gamenya seperti apa ya, kayak gini guys tuh. Wih, tempatnya kayak gini banget guys. Ada apa ya, kaget aku. Hampir mirip kuntilanak. Ini beneran nih, gak ada yang main bareng gitu. Woi, berani gak lu? Woi, gimana nih? Ini main bareng atau enggak nih ya? Oh, ini guys, ada yang aduh, champion nih. Aduh, gak ada yang main. Ayo bro, please, aku mau main bareng, jangan sendiri aku. Oh gimana nih, aduh ya kan aku main sendirian. Ampun dah. Guys, ini gimana nih? Guys, ini kayak aku nggak bisa gerakin deh guys. Kacau dah gua. Oke lah, kita bakal main di sini. Kita bakal play ya. Kita bakal main sendirian aja guys. Oh ternyata kita mencet host guys. Kita mau main sendiri.
Ya kita bisa pencet ini, nggak usah ke liftnya langsung guys. Ampun dah, aku keliru guys. Mohon maaf ya kalau agak keliru dikit. Ternyata kita nggak perlu ke liftnya. Kita ini guys, apa namanya, main secara host. Maksudnya host itu kita bisa main sendiri, bisa main bareng, terserah kita gitu loh. Oh gitu, Aisyah, saya paham. Oke, ini kita di Hotel Terbengkalai guys. Serem banget ya. Ini udah gue bahas di video sebelumnya. Jadi kalau kalian bagi kalian yang belum nonton di video sebelumnya, kalian bisa nonton dulu di video sebelumnya. Nah ini ada bel guys, bel hotel ya. Biasanya kalau turis kesini datang mencet bel dulu. Kalau resepsionisnya di ruangan lain. Oh ini ada kunci guys, kita bakal ambil kuncinya. Kuncinya angkanya 001 ya, belum ke 030 yang dibicarakan oleh youtuber lain. Oke, assalamualaikum, sorry ibadah wasolin. Waduh koin guys, kaget aku. Oh ini buat sembunyi ya, kalau ada entitas gaib kita bisa sembunyi. Waduh uang kayak tuangkap aku. Enggak lah, bercanda lah. Waduh uang guys, beneran. Oh ini buat sembunyi ya kalau ada apa namanya tuh entitas gaib. Oke, di sini ada apa? Oh, ini ada surat cinta lagi guys. Oh ini ada 02 ya. Tapi oke, nggak ada apa-apa, cuma lukisan doang nih. Kita menuju ke 002 guys. Tapi menurutku sih astagfirullahaladzim, paling serem sepetilnya guys. Oh ini buat sembunyi guys, tapi mana nih kok entitas gaibnya nggak muncul nih. Malah nantangin guys, janganlah please. Oke, ini masih aman, kita jalan terus saja kali ya, tapi sambil ngecek biar gak ada yang kelewatan. Oke, nggak ada. Ini apa nih? Oh bisa diklik guys lukisannya. Nothing to Mato of two. Oke lah. Oke, nggak ada apa-apa. Oh ada koin guys, lumayan buat beli jajan kali ya. Oh ada uang lagi guys, kita bakal looting cepet-cepet ya, soalnya nanti biar kalian nggak bosan juga. Waduh guys, ini gelap banget guys, aku takutnya ini. Aduh, aku tak bakal sembunyi dulu guys, soalnya nanti takutnya ada entitas gaib tiba-tiba. Ampun dah, aku takutnya itu. Tuh kan, apa nih, ketahuan kah gua? Ampun, 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 ampun. Aduh, tolong. Kayaknya gua ketahuan guys, gua ketahuan guys. Aduh, ampun. Ketahuan guys tadi guys. Itu guys tadi entitas gaibnya guys. Aduh, ampun dah. Healnya guys. Ternyata itu ya tadi entitas gaibnya. Buset, ngerti dong. Please. Ih. Aduh. Ampun, mati dah. Sebentar lagi gua matoy guys. Kayak ampun dah. Kenapa ya? Aduh. Jangan bilang nggak ada hil-hilan. Oke lah. Ampun. Kayak gua sembunyi dulu aja kali ya.
sembunyi di tempat tidur. Ada apa ya tadi ya? Semoga aja aman ya. Aku mau lihat pintu itu aja. Gak aman guys. Ternyata kalau kita sembunyi di pintu lama-lama nanti kena orang ya. Aduh, kacau kalau kita sembunyi di pintu. Maksudnya di kasur atau malah kartu kunci di kasur. Apa itu emang entitas gaibnya guys? Tadi gue kepencet lagi. Pencet lagi guys. Kita bakal loading uang. Ini ada toilet, mungkin orangnya lagi boker, tiba-tiba waduh. Ada koin lagi. Ya semoga aja kita bisa tembus ke 030 lah ya. Bismillah aja. Oke, ini uangannya. Oh ada ini guys, ada peti guys. Apa ini isinya? Oh nggak mau dibuka. Horor banget kok nggak mau dibuka. Wah, jangan sembunyi di lemari lama-lama lah, nanti ada entitas gaib tahu lagi diserang aku. Oh, ini ada koin guys di 008 ini apa nih? Waduh, aduh guys, aku sembunyi dulu guys. Please kalau ada kayak merah-merahnya gitu gua keluar. Kalau ada merah-merahnya keluar. Aduh, keluar. Aduh guys, gua nggak mampu ke sana guys, soalnya ada entitas gaib. Gimana cara nyerangnya? Gua coba. Guys, gini gimana guys? Aduh, itu motion. Gimana caranya mainin gamenya guys? Tuh, gua nggak punya ini lagi. Coba kalau gua pencet toko ini gimana ya? Saya pencet guys. Apa nih? Buat menghangatkan diri kah? Aku ya buat ngehil. Aku mau ke pintu itu tapi nggak bisa guys. Aduh, selalu negatifnya di situ guys. Aku nggak bisa ke situ. Soalnya ada entitas gaib. Gimana caranya coba gitu loh. Ini harusnya main bareng ini guys aku. Harusnya aku main bareng ini guys. Soalnya kalau ada cahaya nggak jelas gitu, itu entitas gaibnya. Tapi kalau kita sembunyi di lemari lama-lama, itu ada tiba-tiba ada merah-merahnya. Kita kayak diserang secara gaib tapi nggak tak kasat mata gitu loh. Jadi aku nggak mau sembunyi di lemari itu lama-lama guys. Kalau aku ke situ pasti aku bakal matoy. Kita nggak bisa bertahan 0030. Gimana caranya coba gitu loh. Untuk bertahan di 0030 sedangkan aku harus menghadapi entitas gaib itu secara susah loh. Gimana caranya coba? Ampun, ini kalau aku deketi ini pasti matoy. Gimana nih guys? Oke, mohon maaf ya kalau suaranya yang dari videonya nggak kerekam, maksudnya suara aku nggak kerekam di videonya karena aku malah mencet fitur dari Roblox, yaitu fitur
mikrofon tapi nggak guna fitur mikrofonnya, percuma kalau ada fitur mikrofonnya. Toh suaraku dari videonya aja ini nggak terdengar gitu, apalagi audionya. Tapi kalau aku matikan fitur mikrofon dari Robloxnya langsung, itu kedengar, apalagi backsoundnya dari laptopku itu kedengar banget. Jadi ya kayak mohon dimaklumi aja kalau apa namanya, suaraku dan backsoundku nggak kedengar di video karena aku malah pencet mikrofon yang ada di fitur Roblox emang jago. Aduh ya Allah ya Allah, oke lah, selamat menikmati ya. Aduh ada kendala sedikit, mohon maaf ya. Tapi yang untuk eh, pas aku sembunyi di lemari dan tempat itu kita nggak bisa bertahan lama-lama. Kita itu kayak diserang sama makhluk entitas gaib, tapi nggak tak kasat mata. Tapi kalau yang biru-biru ini sebenarnya itu memberikan petanda isyarat sesuatu sebelum kita diserang oleh makhluk yang menyeramkan. Jadi nanti di part 2 nanti insya Allah aku bakal mungkin aku bakal lebih teliti lagi ya BTW. Oke, selamat menikmati ya. Oke, dadah. Saya gak mau teriak-teriak. Aduh, aduh guys, aman lah ya. Kalau ada ungu-ungu gitu kadang kita sembunyi aja, tapi jangan lama-lama. Tuh, mata ya aku guys. Gimana caranya kita bisa bertahan sedangkan dia ada di sana guys. Ampun, dah gimana caranya ini guys. Ini mungkin dulunya bangunan ini mewah kali ya, tapi sekarang udah apa ya, terbengkalai. Aduh, oh, ungu hitam-hitam gak jelas banget. Aku sembunyi, tapi jangan lama-lama, nanti bakal diserang sama entitas gaib yang tak kasat mata. Tapi kalau ini beneran ada nih sosoknya. Tapi ini gimana caranya guys, kalau gue kesana mati nanti. Ini enaknya kita main bareng ini. Yang satu maju mengorbankan, yang satu lagi kita kayak gini lagi gak betul aku. Gak betul guys, ini gak betul guys. Kita ada dua pilihan ini. Gimana nih? Mau mati di sini atau tuh kan? Gimana nih guys? Guys, aduh, 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 gimana mati kan nih? Ampun guys, mati guys. Ampun dah gue kesedot. Ampun dah. Gua nggak bisa guys kalau main sendirian itu kayak nggak seru guys. Seru cuman ya itu susahnya gitu loh. Aku udah tiba-tiba layar, maksudnya ruangannya gelap, lalu tiba-tiba nggak jelas kenapa tiba-tiba nyerang aku. Ampun dah guys, nyerang aku langsung nyerang, langsung mati guys aku. Ampun dah. Jadi aku bakal main bareng aja ya guys ya. Kita bakal main berdua mungkin ya, apa lagi mungkin main bertiga. Ini terakhir aja guys, terakhir aja dari video ini kita bakal main bareng. Aku bakal main bareng guys. Soalnya kalau aku main sendiri itu kayak susah banget guys. Apalagi ya sosoknya kayak gitu emang susah guys. Ampun.
Oke, ini belum ada ini guys, apa namanya, tanda-tanda belum dimulai. Oke, aku skip aja kali ya biar kalian gak bosen. Oke guys, ini tadi mulai guys. Kita mainnya bertiga ya, nggak main berdua kadang. Oh, ini di The Mine guys, nggak di hotel ya, tapi ini di The Mine. Wah, kalau di The Mine ini, di Mine ini aku belum pernah nih guys, belum pernah guys. Baru kali ini main berdua ya btw. Ada ini guys, apa namanya, ada kotak medkit teman ya. Kenapa buat apa? Oh, ini apa nih? Oh, butuh slot apa nih? Oh, uang satu lagi mungkin kali ya. Aku juga gak tahu ini soalnya apa nih. Gak ada apa-apa nih, cuman elektrik di main kan biasanya kan itu kan, apa namanya tuh, ada peralatan ya gitulah. Apa nih guys, tutup dulu lah. Oh enggak, cuman nggak bisa diambil aja. Nemuin barang apa ya di teman ini, disuruh ngapain ya gua. Tolong guys, ini teman-temanku di mana semua nih. Oh ada ini guys, apa namanya, baterai, ada baterai. Cuman ini gimana nih caranya? Astaga guys, ada baterai loh nih. Cuman mungkin harus butuh senter, harus butuh sintal mungkin ya, senter maksudnya, senter pencahayaan. Ini di bawah guys, bawahnya lift ya, serem banget ini kalau terjun. Tapi teman-temanku kemana semua ya btw. Oh ini udah nyala-nyala guys, nyala-nyala guys. Tapi ini teman-temanku pada kemana semua ya? Masa aku ditinggal sendirian gitu? Wah gila aja aku ditinggal sendirian main tim main kayak gini. Tiba-tiba aku diserang guys. Oh enggak, kaget aku. Ternyata pindah teleport gitu ya. Tapi kok darahku berkurang ya? Kalau kalian perhatikan, kalau kalian perhatikan tuh tiba-tiba darahku berkurang ya. Darahku berkurang ya tiba-tiba. Mungkin ini efek dari tadi kah? Juga kaget aku. Guys, kaget aku. Aduh, tolong. Gue harus kemana nih? Tadi ruangan apa tadi nggak tahu guys, aku nggak sempet ngecek. Soalnya kita main berdua, bertiga guys maksudnya. Mungkin guys berdua kali ya. Apa nih? Terowongan guys. Kalau kalian tahu itu terowongan apa, bisa komentar di bawah ya. Itu kayak gua hero kali ya. Oh, tikus. Oh, dipancing makanan. Apa nih? Diberi apa nih? Wah, nggak jelas banget ini. Apa nih? Oh, buat sembunyi guys. Ayo, saya kotak sembunyi lagi nih. Ih, apa nih? Apa nih guys? Tiba-tiba mati karena apa? Aku nggak tahu. Mungkin karena entitas gaib di main itu, karena energi negatifnya kuat dibandingkan di hotel atau gimana, aku nggak tahu guys. Aku baru pertama kali di The Main. Niatnya aku nggak main di The Main guys, mainnya di hotel, yang di hotel itu. Tapi ya gimana lagi, gua matoy kayak gini.
Mungkin aku bakal main sendiri, direkam, tapi nanti gua hasilnya footage saja ya guys ya. Kalau aku main nggak footage gitu, aduh mau aku guys, aku bakal footage saja ke kalian gimana perjuangannya sampai berhasil, gagalnya ampun dah guys. Oh ini walaupun aku matoy, ini ada orang lain guys yang main guys ini tuh, sampai berjuang gini ya btw. Walaupun aku matoy tapi orang, dia matoy karena ini apa sih namanya, eh karena entitas gaibnya guys. Oh aku tahu, I see, dia matoynya itu karena entitas gaib, tapi cuman kecil kecil doang, kecil, karena kecil entitas gaibnya. Oke, mungkin aku bakal cerita cerita ya guys ya. Ini aku bakal cerita berdasarkan sumber dari websitenya, maksudnya dari game ini guys. Aku pakai game ini, kadang aku kisah atau lore dalam game Doll ini yang kalian sekarang yang gua mainkan ini sebenarnya tidak diceritakan secara gamblang lewat cutscene atau dialog seperti game survival. Biasanya ada game cutscene-nya, dialognya seperti GTA, tapi ini gak ada, tapi melainkan disembunyikan lewat detail visual, deskripsi item, lirik lagu, pencapaian, dan teks yang saat kamu matoy. Oke. Secara garis besar, berikut adalah ringkasan kisah dan misteri yang ada di dalam game Doll, guys. Ini yang jarang jarang dibahas sama youtuber lain. Satu, premis utama, yaitu terjebak di hotel misterius. Terjebak di hotel misterius yang tadi di awal-awal gua main game yang di hotel. Kamu atau saya sebagai karakter berperan sebagai seorang player pengunjung yang entah bagaimana caranya masuk dan terjebak di dalam sebuah hotel tua yang sangat megah namun berhantu yang dikenal sebagai The Hotel. Oke, itu. Lalu tujuan utama dari karakter ini apa bang? Tujuan utama dari karakter ini adalah sangat sederhana namun mematikan, yaitu bertahan hidup dan melewati 100 pintu untuk bisa keluar dari tempat tersebut. Namun, setiap kali kamu membuka pintu, tata letak ruangan akan berubah secara acak guys, dan entitas-entitas mengerikan siap menghabisimu. Wah, berarti kita nggak bisa sembunyi lama-lama guys, karena kadang tata letak ruangannya berubah dan nanti entitasnya siap-siap akan menyerang kalian. Yang kedua, karakter mistis yang membantumu. Membantu karakternya ini ya maksudnya. Di dalam hotel ini tidak semua makhluk berniat jahat. Ada entitas berupa cahaya atau roh murni yang bertindak sebagai pelindungmu. Jadi entitas-entitas yang ada di hotel tadi itu beberapa jahat tapi beberapa ada yang baik. Misalnya seperti guiding light cahaya biru muncul di The Hotel. Setiap kali kamu matoy, cahaya biru ini akan memberikan tips cara menghindari monster yang baru saja membunuh itu ya. Dia juga sering memberi petunjuk visual berupa cahaya biru pada kunci atau pintu yang gelap. Oh, berarti kalau ada cahaya-cahaya biru tadi mungkin ya atau apa, itu mungkin ada petunjuk guys, berupa cahaya biru pada kunci atau pintu yang gelap. Oke. Lalu ada nih guys, Curious Light. Curious Light itu cahaya kuning.
Kalau quitting light itu cahaya biru, tapi kalau curious light itu cahaya kuning. Itu muncul di area the rooms. Itu muncul di area the rooms, guys. The rooms. Dari A sampai 0,0000000 lah, btw. Karakternya sedikit berbeda dengan quitting light, cahaya biru. Dia lebih penasaran dengan asal-usulmu dan memberikan tips dengan nada yang sedikit lebih misterius. Yang tadi gua mainin itu di The Rooms atau The Hotel, guys. Coba tadi kalian nonton itu di The Room atau di Hotel, gua lupa tadi aku ya. Lupa. 3. Siapa sebenarnya para monster entitas-entitas yang ada di game ini yang selama kalian lihat yang gua mainkan ini? Siapakah entitas-entitas yang ada di Hotel, The Rooms, di The Mine ini? Monster-monster di game doll seperti Last, Ambush, Squid, Sick, dan Figur kemungkinan besar bukanlah hantu biasa. Bukanlah hantu biasa seperti pocong, kuntilanak, tuyul, genderuwo, bukan ya. Tapi melainkan manifestasi atau kutukan yang terikat dengan bangunan tersebut. Sick dan Figur ini sebagai bos utama, guys. Saya garis bawahi, Sick dan Figur ini sebagai bos utama. Berbeda dengan monster lain yang muncul sekilas, Sick ini atau makhluk bermata banyak dari cairan hitam, dan Figur makhluk buta dengan pendengaran tajam di perpustakaan, bertindak sebagai penjaga hotel yang kuat. Mereka seperti memastikan bahwa tidak ada satupun manusia yang boleh lolos dari lantai hotel tersebut. Itu ya. Lalu yang kedua, El Goblin dan Jeff. Ini bukan bos utama. El Goblin dan Jeff ini bukan bos utama ya. Di pintu 52, waduh, saya belum ke pintu 52, guys. Tadi baru ngestak di pintu 008 itu udah matonya minta ampun aku. Mungkin ada Sick dan Figur mungkin ya kali ya. Ada quitting light mungkin. Di pintu 52 kamu akan menemukan sebuah toko yang aman dan yang dijaga oleh Jeff. Oh, nanti di pintu 52 nanti kalian akan menemukan sebuah toko yang aman yang dijaga oleh Jeff, monster baik yang berjualan. El Goblin, monster merah yang suka mengobrol. Dan Bob, itu kerangka manusia yang diam. Saya garis bawahi lagi. Di pintu 52, kamu akan menemukan sebuah toko yang aman yang dijaga oleh Jeff, monster baik yang berjualan. Goblin, monster merah yang suka mengobrol, dan Bob, kerangka manusia yang suka diam. Lalu keberadaan mereka menunjukkan bahwa ada kehidupan sosial atau ekosistem aneh yang terjadi di dalam hotel ini di luar teror para monster. Oke. Nah, ini teori yang keempat ini. Teori dan lore yang berkembang. Ini entah benar atau entah tidak. Kalian bisa benarkan ini di kolom komentar ya. Kalau ada semisal ada yang salah. Karena ceritanya masih terus berlanjut. Terutama dengan adanya Floor 2 The Mine tadi yang gua mainkan tadi bersama teman-teman. Ada beberapa teori kuat di kalangan komunitas pemain, yaitu eksperimen atau ritual gaib. Desain hotel yang bergaya awal abad ke-20 dan banyaknya simbol-simbol aneh memicu teori bahwa hotel ini yang gua mainkan tadi ya di awal-awal mungkin dulunya adalah tempat ritual mungkin dulunya adalah tempat ritual atau mengalami kutukan besar.
yang mengubah seluruh karyawannya menjadi entitas seperti figur yang berjaga di perpustakaan. Mungkin kalau kita berdiam diri di perpustakaan bakal ketemu figur kali ya. Mungkin ini dulunya adalah tempat ritual yang di The Hotel itu, atau mengalami kutukan besar yang mengubah seluruh karyawannya menjadi entitas seperti figur yang berjaga di perpustakaan. Lalu dimensi lain, The Limbo ya. Hotel ini diyakini tidak berada di dunia nyata. Saya tekankan lagi. Saya garis bawahi lagi. Dimensi lain, The Limbo. Hotel ini diyakini tidak berada di dunia nyata. Ini adalah sebuah dimensi pembatas atau limbo. Begitu kamu masuk ke dalamnya, ruang dan waktu menjadi tidak relevan. Ruang dan waktu tidak menjadi relevan begitu saya masuk ke dalamnya. Itulah mengapa pintunya selalu berubah dan jalannya seolah tidak ada habisnya. Perjalanan ke bawah tanah, akhir dari lantai 1, pintu 100. Menunjukkan player berhasil naik lift untuk kabur. Namun, lift tersebut disabotase oleh figur dan jatuh jauh ke bawah tanah, membawa player ke area The Mine lantai 2. Ini menandakan bahwa misteri tempat ini jauh lebih dalam dan berbahaya dari sekadar hotel berhantu. Secara singkat, Door adalah kisah tentang perjuangan bertahan hidup seseorang manusia di dalam struktur bangunan terkutuk yang terus berubah, di mana cahaya mistis memandunya untuk mengungkap misteri yang terkubur di bawahnya. Oke lah, saya paham. Dan ini kayaknya ada yang mau main guys, cuman gak ada yang berani mungkin ya kali ya. Nanti aku bakal footage saja dalam bentuk footage. Lalu pesan moralnya gimana bang? Nah, meskipun Door adalah game horror survival, jika kita melihat dari sudut pandang perjuangan player dalam melewati setiap pintu dan menghadapi para entitas, ada beberapa pesan moral dan perjalanan hidup yang bisa kita ambil. 1. Nih pesan moralnya ya guys ya. Guys, ini kenapa kok nge-lag ya? Aduh. Kegagalan adalah proses belajar, pantang menyerah. Saya tekankan lagi, kegagalan adalah proses belajar, pantang menyerah. Setiap kali kamu matoi di tangan monster, withing light, cahaya biru akan muncul bukan untuk mengejek, melainkan memberikan tips bagaimana cara menghindari monster tersebut di kesempatan berikutnya. Pesan moral, di dunia nyata, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Dari kegagalan itulah kita mendapatkan evaluasi dan pengalaman berharga untuk mencoba lagi dengan strategi yang lebih baik. Yang kedua, tetap tenang di bawah tekanan. Saat dikejar oleh Shake atau harus bersembunyi dari figur di perpustakaan, kunci utama untuk selamat adalah ketenangan. Jika kamu panik, kamu akan salah mengambil jalur atau detak jantungmu akan mengacaukan persembunyianmu. Jadi kuncinya adalah ketenangan. Kalau panik, ya wassalamualaikum. Pesan moral, saat menghadapi masalah besar atau situasi yang menegangkan dalam hidup, kepanikan hanya akan memperburuk keadaan.
Berpikirlah dengan kepala dingin. Berpikirlah dengan kepala dingin agar bisa mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga, selalu waspada terhadap perubahan lingkungan. Di dalam game, tanda-tanda kehadiran monster sangat halus, seperti lampu yang berkedip, ras atau ambush, suara desisan kecil, scratch, atau suara angin. Pemain harus peka terhadap perubahan visual dan audio di sekitarnya jika ingin selamat. Pesan moral, kita harus selalu peka dan waspada terhadap lingkungan sekitar kita. Menjadi orang yang jeli dan penuh perhatian bisa membantu kita mengantisipasi masalah sebelum masalah itu benar-benar datang. Yang keempat, tidak semua hal di dunia ini berniat jahat. Di tengah mencekamnya hotel, kamu bisa menemukan tempat aman di pintu 52 toko Jeff dan bertemu Jeff Goblin dan Bob yang tidak menyerangmu sama sekali. Kamu juga dibantu oleh Guiding Light. Pesan moral, bahkan di masa-masa tersulit atau di lingkungan yang terasa asing dan menakutkan, selalu ada orang-orang baik yang siap membantu atau memberikan dukungan. Jangan menutup diri dari kebaikan orang lain. Yang kelima, persiapan dan manajemen sumber daya itu penting. Untuk bertahan hidup, kamu harus pintar mengelola barang bawaan seperti korek gas, senter, vitamin, atau kunci. Menggunakan vitamin di saat yang salah atau membuang-buang baterai senter bisa berakibat fatal di ruangan gelap. Pesan moral, pentingnya manajemen diri dan persiapan. Kita harus bijak dalam menggunakan waktu, energi, dan sumber daya yang kita miliki agar siap menghadapi tantangan di masa depan. Jadi kesimpulan dari 1-5 ini, pesan moral terbesar dari Door adalah teruslah melangkah maju. Sebanyak apapun rintangan yang menghadapi di depan mata, satu-satunya cara untuk keluar dari masalah atau keluar dari hotel tersebut adalah dengan berani membuka pintu berikutnya dan menghadapi apa yang ada di dalamnya. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebih ya mohon maaf. Penjelasan tadi untuk membantu kalian agar bisa memahami dibalik dari game Door ini ternyata menyimpan sebuah misteri dan menyimpan sebuah pesan moralnya, guys. Mungkin sampai di sini dulu aja. Sekian dari saya. Ambil baiknya, buang buruknya. Kalau kalian takut, jangan takut. Takutlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita harus takut pada kebesarannya. Saya Ihsan Fauzi, saya pamit undur diri. Goodbye, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.